Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Dwi Rahayu, saya dari offering A dari kelompok 6 dengan NIM 230121600284. Baik, pertama saya akan menjelaskan tentang definisi dan contoh dari sebuah konsep, teori, dan juga praktik. Definisi dari sebuah konsep yaitu sebuah pemikiran, gagasan, atau ide yang terlintas dalam pikiran. Sedangkan definisi dari teori yaitu fakta yang bersifat deskriptif atau prediktif dan melibatkan induksi, deduksi, dan ekstrapolasi. Sedangkan definisi dari praktik yaitu implementasi dari sebuah pelaksanaan kerja. Untuk contohnya, di sini ada 3 contoh. Yang pertama ada hukum OHM, yaitu yang memiliki konsep adanya hubungan fisik khusus di antara elektron. Teorinya yaitu kuat arus listrik sebanding dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan hambatan. Untuk praktiknya, ketika kita memakai hukum OHM dengan rumus E sama dengan I kali R untuk memasang sistem pencahayaan interior baru. Untuk contoh yang kedua yaitu komunikasi. Untuk konsepnya sendiri yaitu pertukaran yang berarti antar manusia. Sedangkan teorinya yaitu pikiran yang dapat dikodekan dan ditransferkan atau diterjemahkan melalui berbagai jarak antara individu dan kelompok. Untuk praktiknya seperti Claude Shannon dan Warren Weaver yang mengusulkan bahwa komunikasi harus mencakup 6 elemen, yaitu sumber, encoder, pesan, saluran, decoder, dan penerima. Untuk contoh yang ketiga yaitu literasi visual. Untuk konsepnya yaitu sebuah bahasa yang diikat oleh penjajaran simbol-simbol yang dapat digunakan ke dalam sebuah pesan. Untuk teorinya yaitu pesan visual yang memberikan informasi dan kesempatan analisis yang unik. Untuk praktiknya sendiri biasanya sering dipraktikkan melalui pesan yang dicirikan oleh 1. Tipografi, 2. Tata letak, 3. Elemen, dan 4. Warna. Baik, selanjutnya ada penjelasan dari sistem. Sistem adalah sekelompok elemen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Dalam mencapaikan tujuan yang sama, ada sebuah yang namanya proses. Proses yaitu sebagai sesuatu yang sistematis, sistemik, dan sinergis. Proses harus mengikuti aturan dan prosedur yang berlaku untuk semua tahapan atau elemen proses. Proses sistematis dimaksudkan untuk menghasilkan produk atau hasil akhir yang konsisten. Oleh karena itu, penerapan teori sistem umum pada proses teknologi pendidikan tertentu membawa kita pada pernyataan bahwa sistem teknologi pendidikan yang efektif harus sistematis, sistemik, dan sinergis. Beberapa teori pembelajaran terkemuka menginformasikan studi dan praktik teknologi pendidikan, termasuk behaviorisme, pemrosesan informasi kognitif, skema, kognisi situasi, interaksional, motivasi, dan konstruktivisme. Teori-teori pembelajaran ini yang sering diterapkan dalam bidang teknologi pendidikan antara lain pembelajaran situasional, pembelajaran tindakan, pembelajaran berbasis kasus, pembelajaran berbasis inquiry, dan pembelajaran berpusat pada siswa. Masing-masing teori ini memberikan alasan untuk menerapkan proses yang berbeda dalam sistem pendidikan bergantung pada tujuan akhirnya. Sedangkan teori-teori yang disebutkan di atas semuanya terkait dan mewakili variasi pada tema memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja, menerapkan proses teknologi yang sesuai pada lingkungan tertentu. Selanjutnya ada praktek proses. Praktek proses sendiri yaitu berarti penerapan prosedur yang mencerminkan konsep dan teori pembelajaran dan peningkatan kinerja. Untuk tujuannya sendiri yaitu praktek proses untuk meningkatkan potensi keberhasilan maksimal pada siswa setelah mereka meninggalkan kelas. Penerapan proses teknologi pendidikan yang efektif dapat memindahkan siswa dari ruang belajar yang sempit ke ruang kinerja yang luas. Bisa dilihat pada gambar 7.3. Pada gambar 7.3 dapat menghasilkan siswa sehingga meningkatkan potensi keberhasilan siswa. Selanjutnya penjelasan tentang belajar. Tujuan dari studi ini yaitu adalah mendorong proses desain dan pengembangan yang berulang menuju mewujudkan perubahan sistemik. Pesan utama di sini terkait dengan proses teknologi adalah bahwa bidang teknologi pendidikan menggunakan berbagai pendekatan untuk menilai manusia dan mengevaluasi materi pembelajaran seperti analisis kebutuhan, inquiry, eksperimental, dan kuasi. Pada bab 1 dan bab 9, yaitu menekankan gagasan bahwa ahli teknologi pendidikan harus menjadi praktisi reflektif yang terlibat dalam penyelidikan sistematis tentang efektivitas proses yang dipilih untuk memvalidasi penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang praktek etis.
Praktek etis dimaksudkan untuk memberikan kepemimpinan dalam mengidentifikasi isu-isu baru yang muncul dalam masyarakat teknologi yang berubah dengan cepat yang memiliki pengaruh terhadap perilaku etis profesional. Tingkat etis atau tidaknya suatu proses bergantung pada konteks di mana proses tersebut diterapkan dan hasil yang ingin dicapai. Sebuah contoh mungkin adalah intervensi yang sedang dipertimbangkan untuk sebuah proyek yang diperkirakan akan memakan waktu 2 tahun untuk dilaksanakan secara tepat. Namun, kekuatan politik menuntut adanya hasil dalam waktu 6 bulan. Penerapan proses yang lebih cepat secara sengaja akan menjadi tidak etis. Teknologi pendidikan harus menyadari peran mereka sebagai pengelola proses yang terkait dengan praktik etis dalam memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja. Baik, selanjutnya pada tabel 7.2 yaitu tentang penyelarasan konsep, teori, dan praktik untuk konsep proses teknologi. Yang pertama ada kerangka konseptual. Proses yang dipahami sebagai serangkaian tindakan yang diarahkan menuju hasil yang diinginkan. Konsep utamanya adalah gagasan tentang strategi pembelajaran yang terletak. Untuk kedua, ada kerangka teoritis, yaitu proses independen dan proses kolektif didedikasikan untuk memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja. Proses ini disatukan menjadi serangkaian deskripsi dan prediksi yang koheren mengenai pengajaran dan pembelajaran. Teori preskriptif ini berpendapat bahwa pembelajaran dicapai paling produktif ketika siswa dibimbing melalui serangkaian kasus yang bertahap. Yang ketiga ada kerangka praktis, yaitu strategi pembelajaran berdasarkan pembelajaran situasi menggerakkan siswa melalui ruang belajar yang meningkatkan kesetiaannya pada ruang pertunjukan. Pertama, contoh kasus. A. Masalah yang terdefinisi dengan baik. B. Situasi yang sederhana. C. Konteks yang familiar. D. Siswa yang telah memiliki semua pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. E. Hasil yang diinginkan sudah jelas. F. Dilakukan dalam jangka waktu segera. G. Dipandu oleh guru. H. Biasanya mendekati satu solusi yang tepat. 2. Yaitu praktek kasus. Seperti A. Agak baik masalah yang ditentukan. B. Situasi yang relatif sederhana. C. Konteks yang agak familiar. D. Siswa memiliki hampir semua pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. E. Hasil yang diinginkan terungkap pada awal proses. F. Dilakukan dalam jangka waktu yang dekat. G. Sebuah upaya kolaboratif guru dan siswa. H. Hanya sedikit solusi yang tepat. Yang ketiga yaitu kasus tindakan. Seperti A. Sakit yang disempurnakan. B. Situasi yang relatif kompleks. C. Konteksnya mungkin asing. D. Siswa mungkin memperoleh beberapa pengetahuan dan keterampilan. C. Hasil yang diinginkan dapat dinegosiasikan. F. Dilakukan dalam jangka waktu yang otentik. G. Dipandu oleh siswa. H. Biasanya berbagai solusi dapat dilakukan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.